Pertanyaan pertama dengan hamba Allah di Jawa Barat. Assalamualaikum Abi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Shalli wa sallim alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Abi izin bertanya, bagaimana batasan persahabatan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram? Syukran Abi atas jawabannya. Bismillahirrahmanirrahim. Persahabatan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, diperbolehkan kita bersahabat dengan siapapun, baik dengan laki-laki dengan laki-laki atau laki-laki dengan perempuan. Asalkan memang kita bisa menjaga agar tidak melakukan sesuatu yang haram, agar tidak melakukan sesuatu yang haram. Contoh yang haram, ya, agar kita terhindar adalah kita berteman, ya, dengan kita bersahabat sehingga kita khalwat, itu sesuatu yang haram. Kita hindari khalwat, kita hindari ikhtilat yang tidak memenuhi syarat, seperti yang sudah disebutkan sebelumnya. Kemudian kita jaga ucapan, pandangan kita jaga. Kemudian lisan juga terjaga. Dan hati juga terjaga. Nah ini. Kalau memang kita berteman, bersahabat, ya boleh, sah-sah saja. Tidak dilarang. Nah ini. Tapi jika kita dengan bersahabat itu malah menjerumuskan kita melakukan sesuatu yang haram, maka harus dihindari persahabatan itu. Nah ini. Karena kita tidak boleh terjerumus dalam sesuatu yang haram. Contoh kecilnya yang kadang-kadang kita tidak terasa kalau itu adalah sesuatu yang melanggar Allah Subhanahu wa taala. Contohnya apa? Tanya kabar sampai tanya udah makan belum? Loh, apa urusannya yang tidak dia makan? Enggak ada hajat. Masa ente yang merhatiin makan dia? Nah ini. Nah, jadi persahabatan ini akan diseret oleh setan jika tidak menjaga kepada sesuatu yang haram. Kalau memang tidak ada hajat, misalkan ngerjain tugas atau apa, jadi nggak usah kemudian nanya kepada orang itu. Nah ini, jadi berkomunikasi itu juga sesuai dengan hajatnya. Kalau hajatnya adalah nanya PR, selesai. PR-nya halaman berapa? Cukup. Nggak usah melebar kemana-mana. Nah ini. Jadi urusan bagaimana kita menjaga akhlak, menjaga lisan kita, menjaga pandangan kita, menjaga hati kita. Yang tahu melanggar dirimu adalah Allah Subhanahu wa taala. Walaupun engkau pakai bungkus yang macam-macam, ngajak untuk ibadah kek, ngajak untuk pengajian, ngajak untuk hadir maulid, ngajak untuk hadir sholawatan. Kalau sudah melakukan disertai dengan sesuatu yang haram, maka engkau akan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalkan alasan hadir majlis tapi boncengan, ya haram. Ya kan? Apa yang haram dilihat, haram disentuh. Apalagi boncengan. Nah ini. Jadi jangan sampai niat yang baik itu kemudian diselewengkan oleh setan di tengah jalan kepada yang haram. Kita harus waspada. Setan itu membujuk manusia melakukan pelanggaran kepada Allah Subhanahu wa taala bukan ke jalan yang jelek saja. Kadang di jalan baik akan diculik oleh setan di situ. Kebayang enggak orang hadir majlis melakukan kemaksiatan? Enggak kebayang kan aslinya? Tapi oleh setan dikasih judul tema hadir majlis tapi boncengan. Lah ya sama aja. Ya kan? Saya enggak pacaran. Iya, bukan masalah pacarannya. Kamu goncengan itu loh dosa. Itu loh maksudnya itu. Iya kan? Saya enggak goncengan, tapi duduk damping-dampingan. Ya sama aja. Ya kan? Nah ini. Hati itu tidak bisa dibohongi. Ya kan? Awas, jangan engkau adalah ngakalin Allah Subhanahu wa taala. Allah tahu apa yang ada di hatimu.
Ini ya. Persahabatan tidak dilarang asalkan tadi tidak melanggar syariat. Tidak kemudian apa namanya? Sampai membayangkan sesuatu yang haram, ya. Tanda-tanda kita diseret oleh setan kepada sesuatu yang haram adalah ketika orang tersebut, tanda kecilnya saja termasuk tanda adalah ketika dia tidak nanya kabar kita kangen. Kalau udah dapat pesan itu, kayak mendapatkan hadiah satu gunung gitu, iya kan? Itu sudah tanda-tanda setan akan menjerumuskan kepada sesuatu yang haram. Karena manusia dijerumuskan oleh setan kepada perzinaan audzubillah atau mukadimah zina itu tidak secara spontan, tidak. Sedikit demi sedikit. Awalnya SMS-an atau saling balas chat, habis itu ketemu, ya kan? Habis itu ya gitulah, ya kan? Itu adalah dosa, ya. Makanya kalau kita tidak bisa menjaga itu semuanya, lebih baik kita melakukan tindakan yang aman, bersahabat dengan yang aman, yang mahram. Kalau laki-laki ya nggak usah bahas mahram, enggaknya emang sudah nggak ada pantangan, ya kan begitu ya. Wallahu a'lam bishawab.